Berikutnya kita akan melihat strategi sehat yang disampaikan oleh WHO. Saya sudah buatkan slide-nya seperti ini, tapi mari kita saksikan video originalnya ya. We know that for many people, life is changing dramatically. My family is no different. My daughter is now taking her classes online from home because her school is closed. For the rest of the world, that even the most severe situation can be turned around. But the experience of cities and countries that have pushed back this virus give hope and courage to the rest of the world. During this difficult time, it's important to continue looking after your physical and mental health. This will not only help you in the long term. First, eat a healthy and nutritious diet, which helps your immune system to function properly. Second, limit your alcohol consumption and avoid sugary drinks. Third, don't smoke. Smoking can increase your risk of developing severe disease if you become infected. 30 minutes of physical activity a day for adults and 1 hour a day for children. If your local or national guidelines allow it, go outside for a walk, a run or a ride, and keep a safe distance from others. If you can't leave the house, find an exercise video online, dance to music, do some yoga, or walk up and down the stairs. If you're working at home, make sure you don't sit in the same position for long periods. Get up and take a 3 minutes break every 30 minutes. Fifth, look after your mental health. It's normal to feel stressed, confused, and scared during a crisis. Talking to people you know and trust can help. Supporting other people in your community can help you as much as it doesn't. Check on neighbors, family, and friends. Baik, seperti kita lihat, ada hal yang menjadi perhatian saya di sini adalah yang dikatakan tadi, bahwa avoid sweet drink, limitation alkohol. Artinya apa? Kita sih memang pasti jarang ataupun juga tidak meminum alkohol, tetapi sebetulnya minuman manis kita masih meminum. Kenapa sih WHO memberikan perhatian terhadap minuman manis tersebut? Ternyata minuman manis ini termasuk dalamnya adalah soda dan jus instan. Ini perlu diwaspadai. Mungkin ini yang perlu menjadi salah satu perhatian kita dari apoteker. Kenapa? Karena ternyata minuman manis ini seluruhnya memicu inflamasi dari dalam tubuh, sehingga akan berpotensi untuk menurunkan sistem imun dan menambah risiko terkena penyakit, baik itu infeksi maupun juga obesitas, diabetes, dan lain-lain. Dan bahkan di Singapura ini sudah mulai dilarang iklan minuman manis dan soda. Dan ini menjadi salah satu hal yang sebetulnya luput dalam perhatian kita selama ini. Nah inilah tadi kita melihat warning dari 5 tips sehat dari WHO tersebut yang untuk kita menjadikan perhatian, selain tips-tips yang lain sebetulnya suatu hal yang sudah biasa dan kita sudah sering dengar. Jadi sebetulnya kita tidak perlu harus menghindari gula seutuhnya, namun cobalah mencari alternatif pemanis yang lebih menyehatkan. Biasanya pemanis itu bisa kita lihat alternatif dari pemanis buatan dan membantu untuk mempertajam penerimaan terhadap rasa manis dan tidak mengandung kalori. Dan harganya biasanya lebih murah. Tapi memang hal ini kita masih berpikir cocoknya untuk ya diabetes. Namun akhir-akhir ini sesudah melihat berbagai masukan dari kondisi perkembangan nutrastikal di berbagai center pengembangan nutrastikal, maka penyakit yang berhubungan dengan konsumsi, terutama konsumsi gula ini semakin meningkat. Sehingga konsumsi yang berlebihan ini berisiko meningkatkan pula risiko terhadap penyakit-penyakit kronik dan juga menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Dan tentu saja
konsumsi dari gula pengganti juga harus hati-hati karena jika dikonsumsi berlebihan dapat berisiko terhadap organ ginjal dan juga dapat menyebabkan kanker. Ini menurut ahli gizi Bapak Syarif Darmawan. Sehingga carilah pemanis-pemanis alami, contoh diantaranya adalah salah satunya stevia. Dan tentu saja yang harus diberikan pendampingan juga selama masa isolasi tadi, bahwa pertama adalah mengurangi konsumsi dari minuman manis yang selama ini dianggap dapat meningkatkan energi gitu ya. Tapi walaupun dapat meningkatkan energi, ternyata dapat tadi menjadikan makanan yang pro-inflamasi. Sehingga pilihlah minuman-minuman yang memang memberikan rasa manis tetapi aman, atau tidak dikonsumsi, rasa manisnya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu yang direkomendasikan adalah tadi penggunaan pemanis stevia. Selanjutnya adalah juga konsumsi nutrisi yang tepat. Nah, ini adalah pendampingan non-farmakologinya, yaitu pilihlah makanan-makanan yang mengandung nutrisi dan antiinflamasi yang alami, yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan status antioksidan kita. Nutrastikal ini sudah dipaparkan pada webinar kedua. Nah, kalau ada yang belum ikut tentang nutrastikal ini, nantikan saja, insya Allah nanti tim siap akan mengupload kembali video dari webinar kedua kemarin ya. Kemudian tadi sesuai dengan rekomendasi WHO, dihindari untuk meminum minuman manis yang mengandung gula langsung. Kemudian dapat mengkonsumsi vitamin yang merupakan basis nutrisi yang mungkin juga kita tidak dapatkan dari makanan, tapi upayakan kita mendapatkan asupan nutrisi dari makanan. Selanjutnya adalah, ini adalah alternatif vitamin. Tidak usah diambil semua, ya. Silahkan pilih salah satu, ataupun juga pilih salah dua gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa ini harus dikonsumsi tiap hari semuanya, tidak. Karena semuanya ini memang mempunyai fungsi-fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Baik vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan vitamin E ya. Kemudian juga ada nutrisi yang lain, yaitu misalkan zinc ya, magnesium, vitamin E dan asam lemak omega 3. Ini sejumlah penelitian menyatakan bahwa asam lemak omega 3 ini mempunyai manfaat antiinflamasi juga ya. Konsumsi ikan juga ini menambahkan juga asupan omega 3 terhadap tubuh kita. Dan juga suplemen imunomodulator. Nah, kita bahas ya sedikit imunomodulator. Imunomodulator adalah obat yang kerjanya meningkatkan sistem daya tahan tubuh secara spesifik maupun non-spesifik. Senyawa satu dengan lainnya yang ada dalam tanaman dapat berperan sebagai peningkat imun maupun penekan imun. Jadi dia berperan sebagai imunomodulator atau juga bisa berperan sebagai imunosupresor atau juga berperan sebagai imunomodulator. Keduanya ini bekerja untuk menghasilkan daya tahan tubuh yang lebih kuat dan menekan gejala radang. Penggunaan imunomodulator untuk tujuan mencegah infeksi corona pada orang yang sehat atau tidak terinfeksi dengan COVID-19 ini adalah hal yang tepat asalkan dikonsumsi yang benar dan sesuai instruksi dan tidak berlebihan. Ya. Contoh yang pertama adalah esinase. Sudah sejak lama digunakan sebagai terapi ataupun pencegah infeksi, terutama infeksi pernafasan. Sejumlah penelitian mengungkapkan esinase ini memiliki sifat imunomodulator, sifat sebagai antiinflamasi atau anti radang dan bahkan antivirus. Terdapat beberapa penelitian terbaru, walaupun masih dalam proses review, yang menyatakan bahwa esinase ini dapat membuat virus corona tidak aktif. Nah, ini sedang direview kembali ya. Nah, terdapat juga banyak sekali senyawa dalam ekstrak esinase seperti alkamida, polisakarida, asam sikorik, asam kafeik, dan lain-lain, dan mempunyai beberapa aktivitas. Di antaranya, alkamida dapat meningkatkan aktivitas makrofag alveolar, menstimulasi dari interleukin 10, menurunkan kadar sitokin, ya, dan juga menghambat siklooksigenase dan lipooksigenase. Dan ini adalah fungsinya untuk menekan gejala radang. Kemudian polisakarida, ini meningkatkan sitokin interleukin 1 dan interleukin 6 serta TNF-alfa yang bermanfaat untuk menyerang kuman tadi dan memiliki aktivitas mikrobisidal, membunuh mikroba dan meningkatkan aktivitas makroba dengan cara fagositosis atau memakan atau menetralisir kuman.
Nah, bagaimana untuk penggunaan esinase? Ini dapat dikonsumsi harian dalam jumlah yang wajar sebagai upaya pencegahan. Dilihat dari cara konsumsinya atau dosis untuk bagaimana cara dosis minumnya. Bagi pasien dengan status memiliki kelainan sistem imun seperti autoimun, ini harus hati-hati. Sebaiknya penggunaan esinase sebagai imunomodulator didiskusikan terlebih dahulu dengan dokter yang memang yang merawat kesehatannya. Ya. Kemudian hal ini terkait dengan adanya potensi timbulnya badai sitokin akibat peningkatan produksi inflamatori prekursor sebagai efek dari konsumsi imunomodulator tersebut. Jadi imunomodulator ini apapun itu harus hati-hati dengan mereka yang mempunyai gangguan autoimun. Ini harus bukan berarti tidak boleh, tetapi harus dengan dengan kawalan atau dengan pantauan dari tenaga medis atau pantauan dari dokter. Ya, ini adalah sumbernya. Berikutnya adalah imunomodulator yang saat ini sedang ramai juga dibicarakan adalah teaflavin. Jadi sejawat apoteker jika memang katakanlah vitamin-vitamin sekarang ini langka karena banyak diburu gitu ya, bisa menggunakan juga tadi imunomodulator dari teaflavin yang kita dapatkan dari teh hitam. Ya. Teaflavin pada teh hitam ini ada riset secara in vitro yang menyatakan potensial untuk SARS-CoV-2. Walaupun bagaimana implementasinya ini harus dilakukan kembali uji klinik lebih lanjut ya. Selain itu juga stevia. Stevia ini mengandung juga senyawa glikosida steviol. Tadi stevia itu sebagai pengganti pemanis pengganti, tetapi dia juga bisa sebagai antiinflamasi ya. Jadi sehingga kalau misalnya ada pasien yang memang sedang isolasi mandiri, memang itu sangat disarankan. Selanjutnya imunomodulator yang lain adalah ada kunyit seperti yang kita ketahui. Kemudian juga ada kandungan dari kunyit itu adalah terutama kandungannya adalah kandungan kurkumin, mempunyai efek antioksidan dan juga efek antiinflamasi, serta tadi dia akan mengganggu masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel karena apa? Karena berdekatan dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 di sel yang merupakan dipercaya berdasarkan hasil riset sebagai jalur masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel. Demikian juga temulawak. Temulawak juga ini mengandung kurkumin yang sama halnya dengan kunyit, menjaga daya tahan tubuh serta mampu melindungi organ hati. Selain itu juga jahe juga bersifat antiinflamasi, dan alisin di bawang putih. Ya ini alisin di bawang putih ini juga mempunyai sifat sebagai imunomodulator. Ya, dan juga tadi angiotensin converting enzim inhibitor serta antivirus ya, secara empiris sudah dibuktikan. Nah, bagaimana cara membuat alisin? Alisin ini bukan berarti langsung ada di dalam di dalam bawang putih yang caranya adalah bawang putih yang mengandung aliin tersebut digeprek, diamkan saja selama 1 jam, itu menjadi memberikan kesempatan aliin tersebut teroksidasi oleh oksidan yang ada di udara berubah menjadi alisin ya. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan supaya apa? Alternatif ini diberikan supaya masyarakat itu tidak memburu salah satu produk ya, sehingga alternatif untuk meningkatkan sistem imun tubuh bisa apapun dan nggak perlu dimakan langsung macam-macam antioksidan itu dalam satu waktu. Boleh setiap minggu kita ganti beberapa macam antioksidan tersebut atau antiinflamasi tersebut untuk meningkatkan daya tahan tubuh sesuai dengan ketersediaannya di lapangan. Karena apa? Karena saat ini belum ada satu obat pun dan vaksin yang terbukti pasti mempunyai efek yang baik dan aman untuk penanganan COVID-19. Sehingga yang sangat-sangat dapat kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan sistem imun tubuh kita supaya tidak terkena, atau kalaupun terkena, sistem imun tubuh kita siap, dan kalau pemulihan waktunya lebih cepat gitu ya, dengan sistem imun tubuh kita yang lebih baik. Obat yang diberikan itu biasanya adalah obat-obat untuk mengurangi gejala umum COVID-19. Misalnya untuk mengatasi demam, nyeri sendi, batuk kering, dan atau sesak ya, dengan menggunakan berbagai regimen terapi yang ada. Sehingga pada saat isolasi mandiri,
yang diberikan adalah biasanya adalah obat turun panas atau antipiretik. Nah, pilihlah paracetamol atau acetaminophen. Kemudian juga obat batuk alami. Silahkan bisa juga menggunakan obat batuk alami yang dibuat sendiri, misalnya madu ditambah jeruk nipis atau berkumur dengan air garam. Atau jika batuk kering berlanjut, maka minumlah antitusif sesuai dengan aturan di label. Kemudian terapi suportif, biasanya terapi suportif itu adalah minum untuk menghindari dehidrasi. Selanjutnya gunakan NaCl spray atau salin nasal spray ini untuk mengurangi hidung tersumbat. Namun, bila ada gejala yang memburuk yang ditandai dengan batuk yang tidak berhenti-berhenti, kemudian juga nafas sudah mulai terganggu atau sesak nafas, maka segera hubungi call center COVID-19 di telepon 112 atau 119. Nah, selama masa isolasi diri atau isolasi mandiri, sebetulnya pasien-pasien yang memang mempunyai komorbid tadi kan harusnya dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit. Namun jika juga terpaksa harus di rumah karena keterbatasan fasilitas tersebut, namun mempunyai kebugaran yang baik, ada yang harus dipantau, obat-obatan yang digunakan oleh mereka yang memang mempunyai komorbid tersebut. Misalkan, obat anti-inflamasi non-steroid, ini harus dipantau. Kemudian obat anti-hipertensi yang digunakan juga harus dipantau. Ini adalah terutama untuk obat-obat yang berpengaruh terhadap angiotensin converting enzim, serta obat-obat yang berpengaruh terhadap angiotensin reseptor blocker yang digunakan oleh pasien yang hipertensi tersebut. Lalu untuk pasien diabetes dipantau juga penggunaan obat antidiabetesnya, terutama obat-obat thiazolidinedion, yaitu pioglitazone dan rosiglitazone. Dan juga dipantau bagi mereka yang menggunakan kortikosteroid, yaitu menggunakan kortikosteroid dalam jangka waktu panjang ya. Tetap dipantau bagaimana kondisi kesehatannya, karena komorbid ini yang biasanya memang menjadi permasalahan yang memperburuk keadaan. Dan kembali, segera konsultasikan ke dokter, hubungi 112 ataupun juga 119 jika gejalanya memburuk. Nah, saran saya disampaikan kepada semua masyarakat, jika menggunakan obat-obatan pada kondisi isolasi mandiri, datang saja kepada apoteker untuk mengetahui apa kandungan dalam obat-obat tersebut, serta nanti apoteker ini berperan untuk memberikan informasi obat terhadap pasien yang isolasi mandiri tersebut, harus bagaimana meminum obatnya, serta harus bagaimana pola nutrisi dan pola hidup yang baik agar dapat tertangani kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada saat isolasi mandiri dan juga dapat segera sembuh dan yang pasti tidak menulari kepada keluarga di rumah jika isolasi mandiri di rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini cukup memberikan informasi dan kita akan perdalam apa yang ingin didiskusikan dalam sesi tanya jawab nanti. Saya kembalikan kepada Apoteker Lucy, Ibu moderator kita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.